Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Aplikasi Teknologi Pengelolaan Informasi JIPA 2022 yang beranggotakan Alif Syakizamaya Akstan, Ameli Biti Cayani, Anindya Hapsari Purwaningrum, Edria Kayana, Fadila Zarin Putri, dan Fadiha Zanabilah. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal Slims dari macOS. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kalian bisa buka browser apa saja. Di sini saya menggunakan Safari. Selanjutnya cari aplikasi SAM pada browser. Aplikasi ini digunakan untuk mengembangkan situs website pada server lokal. Setelah itu, kalian bisa download yang bagian SAM for OS X. Nah, setelah itu akan muncul pop-up seperti ini, bisa diklik allow saja. Nah, ini sedang proses download datanya. Setelah kalian selesai mendownload, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Bisa diklik saja, lalu klik cancel. Setelah itu kalian bisa buka aplikasi settings, lalu masuk ke bagian privacy and security. Scroll ke bawah sampai ketemu tulisan yang menandakan aplikasi SAM ini masih terblok. Lalu klik open anyway. Kalian bisa buka dan mengetikkan password akun Apple kalian. Lalu klik modify settings. Setelah itu akan muncul pop-up lagi dan klik open. Nah, di sini kalian bisa masukkan password kalian lagi. Lalu sekarang sedang dalam proses ekstrak file SAM-nya. Nah, kalian bisa klik OK lagi. Selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman depan SAM seperti ini untuk setup aplikasi SAM-nya. Ini bisa diklik next terus sampai muncul layar seperti ini, welcome to SAM. Nah, sekarang sedang proses instalasi SAM-nya. Setelah selesai, kalian bisa klik finish dan selesai. Ini adalah tampilan depan aplikasi SAM-nya. Ketikkan Slims pada search engine web browser kalian, kemudian pilih yang paling atas, kemudian klik download now. Kemudian pilih slim9_boolean strip 9.6.1.zip, kemudian download file tersebut. Selanjutnya, silahkan rename atau ganti nama file slim9 tadi menjadi slim9 saja, huruf kecil semua. Selanjutnya, pindahkan folder slim9 tersebut ke dalam folder application SAM. Ke folder htdocs-nya. Jika sudah, silahkan ketik localhost /slim9 pada web browser kalian. Jika akses forbidden, silahkan cari aplikasi terminal pada MacBook kalian. Kemudian masukkan beberapa kode berikut. Pertama, application /sam, huruf besar semua, /htdocs. Kemudian klik return atau enter. Selanjutnya, silahkan ketik ls untuk mengecek keberadaan file atau folder tersebut. Selanjutnya, ketik sudo strip as. Masukkan password MacBook kalian. Kemudian ketik cd /application /sam, huruf besar semua, /htdocs. Kemudian klik return atau enter. Selanjutnya ketik chmod spasi strip R besar spasi 7-nya 3 kali spasi slim9, kemudian klik return atau enter. Selanjutnya silakan refresh localhost /slims9 tadi. Kemudian silakan klik get started, kemudian klik next, kemudian klik install slims, kemudian ketikkan slim9 pada kolom database name dan ketikkan root pada kolom database username, kemudian kosongkan database password dan klik test connection. Selanjutnya isi
atau ketikan admin pada semua kolom username, password, dan retype password, kemudian klik Run the installation. Jika sudah, silakan klik Go to My Slims, dan ya, sudah siap digunakan. Langkah selanjutnya adalah kembali kepada browser dan ketikkan alamat yang tertera pada layar. Nantinya, jika berhasil, Anda akan memasuki tampilan opak bagian back office. Di sanalah pustakawan bisa memasukkan koleksi, mengawasi alur sirkulasi, mendaftarkan membership bagi pengguna, dan lain-lain. Kemudian, setelah tampilan layar ini tertera, masukkan username dan password seperti yang telah dibuat sebelumnya, yaitu admin untuk kode username dan password. Setelah itu, klik login. Kemudian, ini merupakan tampilan menu bibliografi. Bibliografi list ini nantinya akan berisi daftar dari bibliografi yang telah ditambahkan ke dalam Slims. Kemudian, langkah selanjutnya adalah klik Add New Bibliography pada menu samping untuk menambahkan bibliografi baru. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kemudian, masukkan judul pada bagian title. Kemudian, masukkan author pada bagian author. Setelah itu akan muncul pop-up seperti gambar ini. Kemudian, isi nama author pada author name, lalu pilih jenis namanya. Klik Insert to Bibliography dan nama yang telah dimasukkan ke dalam bibliografi akan tersimpan di database. Kemudian, masukkan nama penulis utama pada bagian Statement of Responsibility dan jenis edisi di bagian Edition. Kemudian, konten, media, dan career type untuk menentukan jenis deskripsi fisik suatu koleksi, frekuensi digunakan untuk terbitan berkala. ISBN or ISSN adalah kode identifikasi unik yang bersifat unik. Berikut adalah bagian untuk memasukkan informasi terkait penerbit, mulai dari nama penerbit, tahun terbit, dan juga tempat terbit. Selanjutnya akan muncul pop-up di bagian subjek. Di sini pustakawan bisa memasukkan nama topiknya dan menentukan apakah topik tersebut termasuk ke primary or secondary subject. Setelah itu, klik Insert to Bibliography. Kemudian setelah itu ada language untuk menentukan bahasa apa yang digunakan dalam koleksi tersebut. Abstract or notes berisi penjelasan singkat terkait koleksinya. Pada bagian image, pustakawan bisa masukkan foto cover koleksinya, bisa dengan cara mengupload fotonya atau download melalui URL. Kemudian berikut adalah tampilan koleksi dari yang sudah ditambahkan ke dalam bibliografi. Selanjutnya, ini merupakan contoh lain dari bibliografi yang akan dimasukkan. Baik, untuk memasukkan jumlah eksemplar atau kopi buku, silahkan masuk ke bagian bibliografi list, lalu klik tombol edit untuk mendata jumlah eksemplar, kemudian pilih add new item. Nah, di sini bisa diisi item code-nya dengan kode khusus atau unik yang mengidentifikasi setiap eksemplar buku. Ada call number diisi dengan nomor panggil buku, ada inventory code diisi dengan kode inventaris data eksemplar, lalu location diisi dengan lokasi di mana eksemplar berada, dan shelf location diisi dengan lokasi rak penyimpanan eksemplar. Dan ada collection type diisi dengan jenis eksemplar, dan item status diisi dengan status atau kondisi eksemplar. Dengan available, repair, missing, atau no long. Baik, setelah itu dipencet save, diklik tombol save, dan lalu diklik tombol update.
Dan berikut ini adalah contoh lainnya. Sekarang kita berada di fitur membership atau pembuatan keanggotaan perpustakaan. Pada menu ini, pustakawan memasukkan identitas pengguna seperti nama, tanggal lahir, tanggal registrasi, tanggal masa berakhir keanggotaan, institusi, jenis keanggotaan, alamat email, nomor telepon, serta data diri tambahan lain calon anggota perpustakaan. Setelah semua data dimasukkan, pustakawan dapat mengklik tombol save dan data akan tersimpan. Setelah itu, pengguna akan otomatis terdaftar atau berada di bawah keanggotaan. Lakukan cara yang sama pada calon anggota perpustakaan lain dengan cara mengklik add new member. Ketika proses peminjaman buku, petugas masuk ke dalam menu circulation lalu memasukkan member ID untuk memulai pendataan. Untuk metadata peminjaman buku atau loans, masukkan item code bahan pustaka pada kolom yang tersedia. Kemudian, klik tombol loan. Buku yang dipinjam akan terdata pada bagian loans. Klik tombol finish transaction untuk menyelesaikan pendataan. Apabila transaksi sudah berhasil, akan muncul notifikasi transaction with member atau member ID is complete, menandakan bahwa pendataan peminjaman buku telah selesai dan berhasil. Untuk pengembalian item, kalian dapat memasuki member ID, lalu klik Start Transaction, lalu klik Return. Akan muncul pop-up seperti yang di video, lalu klik OK. Apabila sudah selesai, kalian dapat mengklik Finish Transaksi. Untuk extend item, caranya sama, namun kalian mengklik tombol Extend. Akan muncul notif sukses yang berarti item telah terextend. Ini merupakan link video PowerPoint yang berisi video dan juga penjelasan dari instalasi Slim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.